Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobahul khair. Subahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Tapi ibu rasa kalian ini dari jawab salam aja kelihatan gak semangat nih anak-anak. Coba, mumpung ini masih pagi dan karena ini masih pagi, jadi kita harus lebih semangat dalam belajar. Ibu minta kepada kalian semua untuk berdiri semuanya. Kita nyanyi terlebih dahulu, supaya otak kita fresh, jadi kita lebih semangat dalam belajar. Silakan, berdiri dulu. Kalian pada hafal kan lagu Huna Mufrih? Hafal, Bu. Kita akan menyanyikan itu. 1, 2, 3. Huna Mufrih, hunaka Mufrih, fi ayyi makanin qalbi Mufrih, fil fasli Mufrih, fil masjid Mufrih, fi ayyi makanin qalbi Mufrih, arabiyah mufrihah, arabiyah mahbubah, arabiyah suhulah wa musyidah, arabiyah mufrihah, arabiyah mahbubah, arabiyah suhulah wa musyidah. Sekali lagi. Huna mufrih, hunaka mufrih, fi ayyi makanin qalbi mufrih, fil fasli mufrih, fil masjid mufrih, fi ayyi makanin qalbi mufrih, arabiyah mufrihah, arabiyah mahbubah, arabiyah suhulah wa musyidah, arabiyah mufrihah, arabiyah mahbubah, arabiyah suhulah wa musyidah. Nah, sekarang kan kalian kelihatannya sudah semangat nih. Coba silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa dan menyiapkan teman-temannya. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu tema, yaitu tentang al-marafiqul madrasiyah. Tapi sebelum beranjak ke materi yang baru, Ibu akan mereview materi di minggu lalu. Coba, siapa di antara kalian yang masih ingat? Dan apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari di minggu lalu? At-ta'aruf, Bu. Ya, betul. Di minggu lalu kita belajar tentang tema at-ta'aruf. Nah, siapa yang masih ingat apa artinya huwa? Dia laki-laki. Betul. Hia, Dia perempuan. anta, Kamu laki-laki. anti, Kamu ismi. Namaku. Alhamdulillah kalian ternyata masih ingat kosakata yang berkaitan dengan tema kita di minggu lalu, yaitu kosakata mengenai tema at-ta'aruf. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran pada pertemuan kita di pagi hari ini. Nah, kompetensi dasar ini adalah kompetensi ataupun kemampuan yang diharapkan ada pada diri kalian setelah kalian mempelajari tema ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa bahasa Arab. Yang kedua, memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, mengenal bunyi mufradat terkait topik al-marafiqul madrasiyah baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, menirukan bunyi mufradat terkait topik al-marafiqul madrasiyah. Nah, itu adalah kompetensi dasarnya. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan untuk dapat belajar bahasa Arab. Mengapa harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesempatan kita untuk dapat belajar bahasa Arab? Karena tidak semua orang dapat belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab. Didasari oleh rasa bersyukur karena kita dapat mempelajari bahasa Arab, itulah diwujudkan dengan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab. Apalagi kita sebagai umat Islam
wajib mempelajari bahasa Arab. Mengapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Jadi bagaimana mungkin kita dapat memahami isi Al-Quran apabila kita tidak mengerti bahasa Arab? Yang ketiga yaitu membiasakan hidup dengan memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian, menunjukkan sikap peduli dan rasa ingin tahu yang tinggi dengan mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi wujud rasa ingin tahu kalian itu dengan patuh terhadap tugas yang diberikan. Kemudian, membaca mufradat yang ditulis mengenai topik al-marafiqul madrasiyah, mengartikan mufradat mengenai topik al-marafiqul madrasiyah baik secara lisan maupun tulisan, menghafal mufradat mengenai topik al-marafiqul madrasiyah, dan yang terakhir, menjawab pertanyaan sederhana mengenai topik al-marafiqul madrasiyah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran pada pertemuan kita di hari ini. Selanjutnya kita beranjak ke materi, yaitu tadi apa temanya? Al-Marafiqul Madrasiyah. Al-Marafiqul Madrasiyah atau fasilitas-fasilitas sekolah. Nah, fasilitas sekolah ini kita pasti sudah tahu apa saja yang ada di sekolah. Jadi, besar kemungkinan kita tidak akan kesulitan dalam mempelajari tema ini karena temanya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian sebutkan apa saja yang termasuk ke dalam Al-Marafiqul Madrasiyah. Kantin, kantor, perpustakaan. Nah, betul. Itu semua yang disebutkan tadi, beberapa di antaranya merupakan Al-Marafiqul Madrasiyah atau fasilitas-fasilitas sekolah. Sekarang, Ibu akan membacakan mufradat yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang apa? Al-Marafiqul Madrasiyah, betul. Nah, kalian perhatikan mufradat yang ada di papan tulis ya. Madrasatun, hukumiyatun, ahliyatun, ibtidaiyatun, mutawassitatun, sanawiyatun, gurafu ro'isil madrasati, gurfatus syu'unil idariyati, gurfatul harisi, gurfatul mudarrisi, gurfatul isyrafi, gurfatus sihhati, idaratun, faslun, bilatun, mis'adun, hammamun, kanzun, ma'hadun, maqsafun, qa'atun, bustanun, hadiqatun, sahatun, saqfun, sulamun, ma'malun, mabna, makhfarun, masjidun, musalla, maidanun, mirhadun, maktabatun, mal'abun, tobakun sufliyun, tobakun ulwiyun. Nah, sekarang kalian ikuti bacaan Ibu ya. Ya, Bu. Jadi setelah Ibu membacakan satu mufradat, kalian bacakan kembali dengan suara yang keras. Madrasatun, Madrasatun. madrasatun, Madrasatun. hukumiyatun, hukumiyatun, ahliyatun, ahliyatun, ibtidaiyatun, ibtidaiyatun, mutawassitatun, Mutawassitatun. mutawassitatun, Mutawassitatun. sanawiyatun, Sanawiyatun. sanawiyatun, Sanawiyatun. gurafu ro'isil madrasati, Gurafu ro'isil gurafu ro'isil madrasati, Gurafu ro'isil gurfatus syu'unil idariyati,
Ghurfatus syu'unil Ghurfatus idariyati. syu'unil idariyati. Ghurfatus syu'unil idariyati. Ghurfatul harisi. Ghurfatul harisi. Ghurfatul mudarrisi. Ghurfatul mudarris. Ghurfatul mudarrisi. Ghurfatul isyrafi. Ghurfatul isyrafi. Ghurfatus sihhati. Ghurfatus sihhati. Idaratun. Ayo anak-anak semangat. Idaratun. Yang kedua, faslun. Faslun. Lanjut. Bilatun. 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 Mis'adun. 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 Ikut semuanya baca. Mis'adun. Hammamun. 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 Kangzun. 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 Ma'hadun. Ayo anak-anak. Ma'hadun. 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 Maqsofun. 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 Qa'atun. Ayo. Qa'atun. Qa'atun. Jam'an. Qa'atun. Bustanun. Bustanun. Hadiqatun. Hadiqatun. Sahatun. Sahatun. Saqfun. Saqfun. Sulamun. Sulamun. Ma'malun. Ma'malun. Mabna. Mabna. Maghfarun. Maghfarun. Masjidun. Masjidun. Musalla. Musalla. Maidanun. Maidanun. Mirhadun. Mirhadun. Maktabatun. Maktabatun. Mal'abun. Mal'abun. Tabakun sufliyun. Tabakun sufliyun. Tabakun ulwiyun. Tabakun ulwiyun. Nah, sekarang mari kita terjemahkan bersama-sama. Madrasatun. Nah, pasti kalian sudah tahu nih artinya madrasatun. Apa anak-anak, cepat? Sekolah, Bu. Betul. Madrasatun artinya adalah sekolah. Hukumiyatun. Apa? Hukumiyatun itu lawan dari swasta apa? Negeri. Betul. Jadi negeri. Hukumiyatun negeri. Ahliyatun sebaliknya dari hukumiyatun. Apa anak-anak? Swasta. Betul. Ahliyatun swasta. Ibtidaiyatun. Ibtidaiyah. Betul. Ibtidaiyah. Mutawassiqatun menengah atau sanawiyah. Sanawiyatun aliyah. Betul. Selanjutnya, Ghurafu Roisil Madrasati. Artinya adalah Rois artinya Kepala. madrasati sekolah. Berarti ruang apa? Ruang kepala sekolah. Betul. Ghurfatus syu'unil idariyati. Siapa di antara kalian yang tahu apa artinya Ghurfatus syu'unil idariyati? Belum tahu, Bu. Karena belum ada yang tahu, mari kita sama-sama. Ghurfatus syu'unil idariyati artinya adalah ruang tata usaha atau ruang TU. Ghurfatul harisi, ruang piket. Ghurfatul mudarrisi, mudarris artinya mudarris. Guru. Betul, guru. Berarti ghurfatul mudarris ruang apa? Ruang guru. Ghurfatul isyrafi. Ghurfatul isyrafi ini memang agak asing ya, isyraf. Artinya adalah ruang pembinaan. Ghurfatus sihhati. Sihhati artinya apa? Sehat. Sehat, kesehatan. Jadi ruang kesehatan. Idaratun artinya kantor. Faslun. Nah, ini tidak asing bagi kalian. Siapa sih yang nggak tahu artinya faslun? Faslun artinya tempat kita belajar ini di mana? Kelas. Betul, di kelas. Bilatun di bawah. Bilatun yang biasa kita injak apa?
Lantai. Nah, lantai. Mis'adun. Mis'adun. Elevator. Elevator itu lift. Lift. Hammamun. Hammamun. Ma mana hammamun? Tempat kita buang air kecil, tempat kita buang air besar, di mana? Kamar Betul, di mandi. kamar mandi. Kangzun. Kangzun. Kangzun itu tempat menyimpan barang yang baru atau mungkin barang yang sudah tidak digunakan lagi. Biasanya disimpan di mana? Betul, di gudang. Ma'hadun. Ma'hadun. Ma'had. Maksofun. Tempat kalian. Maksof itu tempat kalian membeli makanan ketika waktu istirahat di sekolah. Betul, kantin. Nah, koatun. Koatun itu apa ya? Tempat. Bisa digunakan tempat rapat, bisa digunakan ruang pertemuan, dan lain-lain. Aula. Bustanun. Taman. Hadiqatun. Kebun. Kebun, pinter. Sahatun. Halaman. Sakfun, ini di atas. Apa arti? Sakfun. Atap, betul. Sulamun. Ma makna sulamun? Sulamun itu tangga. Makmalun, tempat kalian praktek. Misalnya anak biologi praktek biologi. Di mana? Laboratorium. Mabna, gedung. Mahfarun, biasanya di sekolah itu ada satpam. Satpam itu duduk di mana? Di pos satpam. Di pos satpam. Betul. Jadi mahfarun maknahu pos satpam. Masjidun, ini nggak asing bagi kalian. Masjid. Betul, masjid. Musalla. Musalla. Maidanun, tempat kalian upacara. Lapangan. Lapangan. Mirhabun, toilet. Maktabatun, apa artinya maktabatun? Coba. Tempat yang di dalamnya itu banyak buku. Toko buku. Lah, bukan toko buku. Tapi di sekolah. Perpustakaan. Perpustakaan, pinter. Mal'abun. Mal'abun, tempat bermain. Tobakun sufliyun, tingkat bawah. Tobakun ulwiyun, sebaliknya dari tobakun sufliyun, tingkat Atas. atas. Nah, itu merupakan terjemahan dari mufradat-mufradat pada tema kita di hari ini, yaitu terjemahan mengenai mufradat al-marafiqul madrasiyah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai as-sifat wal hal, kata sifat dan juga keadaan. Jika biasanya kita mengenal kata kecil dalam bahasa Indonesia, maka lawan katanya adalah besar. Jika kita mengenal kata kotor dalam bahasa Indonesia, maka lawannya adalah bersih. Jika kita mengenal kata malas dalam bahasa Indonesia, maka lawan kata dari malas adalah rajin. Nah, pada pembelajaran kali ini diajarkan pula mengenai sifat dan keadaan dalam bahasa Arab, yaitu kata-kata yang berlawanan. Coba kalian perhatikan tulisan yang ada di papan tulis. Silakan. Sogirun, kecil, lawannya adalah kabirun. Lawan dari kecil, besar. Qoribun, qoribun itu dekat, lawannya baidun. Lawan dari dekat, jauh, betul. Qasirun, qasirun itu artinya pendek. Lawan katanya tawilun. Tawilun itu panjang. Qalilun, qalilun sedikit. Kathirun banyak. Dayyikun, dayyikun sempit. Lawan kata sempit wasi'un, luas. Muttasikhun, muttasikhun kotor. Lawan katanya adalah nazifun, bersih. Kemudian qobihun, jelek. Lawan katanya indah. Bahasa Arabnya jamilun.
Kaslanun, malas. Malas. Lawan katanya apa? Rajin. Betul anak-anak. Pinter sekali. Nasyopun. Jahilun. Bodoh, lawan dari bodoh. Mahirun, pandai. Kodimun, lama. Lawan dari lama adalah baru, bahasa Arabnya jadidun. Kemudian thaqilun, berat. Lawan katanya khafifun, ringan. Kemudian jayyidun, bagus. Lawan katanya sayyi'un, jelek. Nah, selanjutnya ini ada qiraah atau teks bacaan mengenai tema kita di hari ini, yaitu tentang Al-Marafiqul Madrasiyah. Temanya kalian bisa lihat di papan tulis. Temanya adalah madrasati. Silahkan Ibu persilahkan kepada salah satu di antara kalian untuk dapat membaca teks tersebut di depan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Madrasati. Hadhihi madrasati. Fi madrasati marafiqun madrasiyatun kathiratun. Minha bustanun wa hadiqatun wa hammamatun wa sahatun wa sulamun wa ghurfatul isyrafi wa ghurfatul harisi wa ghurfatul sihati wa ghurfatul ra'isil madrasati wa ghurfatul mudarrisin wa ghurfatul syu'unil idariyati wa fusulun dirasiyatun wa qa'atun kubra wa masjidun wa ma'malun wa ma'hadun wa maqsafun wa maktabatun wa mal'abun wa maidanun wa mis'adun. Terima kasih kepada yang sudah membacakan teks tersebut. Nah, karena mufradat atau kosakata yang terdapat dalam qiraah tersebut adalah kosakata yang baru saja kita pelajari tadi, maka kosakata tersebut tentunya tidak lagi asing bagi kalian. Kalian pasti sudah bisa menerjemahkannya. Silahkan Ibu minta kepada kalian untuk menerjemahkan teks tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolahku. Ini sekolahku. Di sekolahku ada fasilitas sekolah yang banyak, di antaranya taman, kebun, kamar mandi, halaman, tangga, ruang pembinaan, ruang piket, ruang kesehatan, ruang kepala madrasah, ruang guru, ruang TU, kelas-kelas, aula, masjid, laboratorium, ma'had, kantin, perpustakaan, tempat bermain, lapangan, dan lift. Selanjutnya kita akan belajar mengenai at-tarkib atau susunan kata. Undur, wa'id, wahfad. Lihatlah, ulang-ulangi, dan hafalkan. Kali ini tarkibnya itu mengenai isim isyarah. Kalian perhatikan di papan tulis itu ada hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Apa bedanya penggunaan hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka? Hadza dan hadhihi fungsinya itu lil qarib, untuk benda yang jaraknya itu dekat. Sedangkan dzalika dan tilka menunjukkan benda yang jaraknya jauh, atau lil ba'id, untuk benda yang jaraknya jauh. Contoh penggunaannya, hadza yaitu untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Begitupun dzalika untuk mudzakkar dan tilka untuk muannas. Contohnya, hadza mahmudun, hadhihi mahmudah, dzalika kitabun, atau dzalika kutubun, tilka misbaratun. Silahkan siapa di antara kalian barangkali ada yang ingin bertanya mengenai topik pembahasan kita pada hari ini. Barangkali pada pembahasan Ibu tadi ada yang kurang jelas sehingga kalian belum paham. Silahkan. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara silakan. mudah agar kita bisa menggunakan isim isyarah agar tidak bingung? Nah, jadi penggunaan hadza dan hadhihi ini bagi pemula itu memang agak sulit membedakannya. Tapi yang harus kita ingat, kita itu harus tahu dulu mana kalimat yang menunjukkan mudzakkar dan mana kalimat yang menunjukkan muannas. Jadi nanti kita tidak akan kebingungan lagi. Jika kita sudah tahu ciri-ciri kalimat mudzakkar itu apa dan ciri-ciri kalimat yang muannas itu apa, maka kita tidak akan bingung untuk menggunakan hadza dan hadhihi. Misalnya kita tahu ini madrasatun adalah muannas, maka
kita menggunakan hada atau hadhihi? Hadhihi. Nah, kuncinya kita harus tahu dulu kalimat yang akan ditambahi isim isyarah tersebut mudzakkar atau muannas. Nah, anak-anak, untuk mengetes atau menguji kemampuan kalian, menguji pemahaman kalian terhadap materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal kepada kalian. Silakan perhatikan soal yang ada di papan tulis. At-tadrib al-awwal atau latihan yang pertama ini, soalnya adalah imla'il faragh bimakna munasib. Isilah dengan makna yang sesuai. Isilah kata-kata yang kosong, isilah kotak yang kosong, isilah tempat yang kosong dengan makna yang sesuai. Di sana ada kata maktabatun. Tadi kita sudah menerjemahkannya. Maktabatun artinya apa? Perpustakaan. Seterusnya, idaratun maknanya apa? Qo'atun maknanya apa? Mirhabun maknanya apa? Silakan kalian tulis. Nanti kalian kerjakan di rumah. Nah, kalian perhatikan kembali di papan tulis itu ada at-tadrib as-tsani. Latihan yang kedua, soalnya sama. Imla'il faragh bimakna munasib. Nah, ba'idun maknanya jauh, sakilun maknanya apa, jahilun maknanya apa, jadidun, jamilun, jayyidun, khafifun, nasyipun, sogirun, dayyikun. Nah, nanti kalian tinggal isi maknanya. Nah, at-tadrib ats-tsalits atau latihan yang ketiga yaitu soalnya ayin did hadhil kalimat, tentukan lawan kata kalimat ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai as-sifat wal hal atau kata sifat dan keadaan. Nah, di sana soalnya yaitu tertulis kata kaslan, tapi ada beberapa pilihan jawaban. Ada nasyitun, mahirun, jadidun, dan sakilun. Kira-kira apa lawan dari kata kaslan? Betul, lawan dari kata kaslan adalah nasyitun. Kaslan malas, lawannya rajin. Bahasa Arabnya rajin, nasyitun. Dan seterusnya. Sogirun. Nanti kalian tinggal pilih jawabannya. Fahim tuh? Fahimna. Baik, alhamdulillah. Nah, karena waktunya sudah habis, sepertinya kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Jaga selalu kesehatan kalian, jaga diri kalian agar tetap sehat. Jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Nanti minggu depan Ibu akan periksa PR kalian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Kalian sangat hebat, kalian sangat bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Ilal liqa fi waqtil atiyah. Syukron ala husni ihtimamikum wa musyarikatikum. Ma'an najah fi ta'alumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.